Eh, Bahasan kita yang berhubungan dengan kisah waktu itu, ada kisah yang berkaitan dengan eh, pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sodakota la tambaghi li ali Muhammadin. Sedekah itu tidak layak dan tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad. Innama hiya awsahun nas. Ini adalah kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Ini sedekah itu tidak halal untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, ini bahasan yang terakhir yang kita sempat bahas pada kesempatan yang lalu. Tema atau sub bahasannya adalah berkaitan dengan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berupaya untuk membantu fakir miskin dengan apapun yang beliau mampu, apapun yang beliau bisa. Jadi kalau beliau bisa membantu dengan hartanya, beliau dengan hartanya. Kalau bisa membantu dengan makanan, maka beliau bantu dengan makanan sesuai dengan yang memang beliau bisa lakukan. Dan beliau tidak pernah menahan sedikit pun kalau memang beliau mampu. Sehingga orang-orang dekatnya mengisahkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan berbagai hal dalam kehidupannya untuk fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian ada kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan orang fakir yang tidak punya mahar. Ketika itu ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kisahnya saya coba posisikan di atas supaya bisa terlihat oleh semua. Ya, jadi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ada seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita ini menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi. Saya datang kepadamu untuk menghibahkan diri saya untukmu. Maka kemudian Rasulullah SAW memperhatikan. Fasok ada nadhara ilaiha. Lalu kemudian nyawasawabahu. Lalu kemudian Nabi SAW memperhatikan wanita tersebut, melihat dari atas ke bawah. Jadi melihat dari atas, kemudian beliau menundukkan ke bawah. Summa to'a ra'sahu. Kemudian beliau menundukkan kepala. Nah, ketika melihat kejadian tersebut dan Nabi SAW nampaknya tidak memutuskan untuk menerimanya, maka salah seorang di antara sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berminat dengan wanita ini, maka nikahkan saya dengan wanita tersebut. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi SAW, hal indaka min syai'? Apakah kamu punya sesuatu? Dijawab, la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa. Tidak punya apa-apa. Maka kemudian Nabi SAW berpesan dan memberi saran, idhab ila ahlika. Temuilah keluargamu, fandur hal tajidu syai'a. Maka lihatlah apakah keluargamu itu punya sesuatu. Ya, barangkali di rumah ada sesuatu. Kemudian pulang. Pulang. Kemudian balik lagi. Dijawab lagi, la wallahi ya Rasulullah, ma wajadtu syai'a. Tidak ada, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ada dapati apa-apa. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, iltamis walau khataman min hadid. Coba, ya, coba. Siapa tahu ada barang yang bisa jadikan mahar meskipun hanya dari besi.
cincin meskipun dari besi. Ini artinya saking miskinnya. Ya cincin itu di mana-mana ya dari emas. Itu sudah apa? Atau yang senilai dengan emas. Dan bukan dari besi. Tapi Nabi SAW ingin memberikan keringanan sampai dan kalau memang nggak ada yang lain, kalau memang yang ada cuma itu, ya udah itu. Setelah pulang, apa yang terjadi? Nah ini pulang lagi ke rumahnya, balik lagi ketemu Rasulullah SAW dan menjawab, demi Allah ya Rasulullah tidak ada. Sampai meskipun cuma cincin dari besi. Tetapi kemudian dia mengatakan, tapi saya masih punya ini. Ini sarung saya. Ya, jadi punya kain dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu dalam bahasa Arab namakan rida. Bawahnya namanya izar. Ya. Nah, yang saya punya cuma tinggal ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu perbuat dengan sarung? Nah, artinya kalau kamu berikan sarungmu, terus gimana kamu berpakaian? Bayangkan ini saking miskinnya, pakaian yang ada yang bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian bawah diberikan dari itu jadi mahar, terus nanti gimana berpakaian? Maka orang tersebut berhenti dalam waktu beberapa saat, kemudian bangkit. Lalu Nabi SAW melihat orang tersebut, lalu ketika berpaling, dipanggil lagi, akhirnya dipanggil, kemudian ditanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Nah, kemudian ditanya, apa yang kamu miliki dari Al-Quran? Lalu kemudian disebutkan oleh orang miskin ini, saya punya surat ini, dan surat ini. Lalu disebutkan nama-nama surat yang dihafal. Nah, lalu kemudian Nabi SAW bertanya, ataqra'uhunna an dhahri qalbika? Apakah kamu bisa membacakan surat-surat tersebut dari hafalanmu? Dijawabnya, na'am, ya. Lalu disampaikan, idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau gitu, nah, jadi akhirnya apa? Dinikahkan, nggak punya cincin untuk mahar, nggak punya sarung untuk mahar, apalagi yang lebih dari itu, tapi dinikahkan dengan maharnya Al-Quran. Nah, tentu dari hadis ini kita bisa dapatkan beberapa pelajaran. Di antaranya, ini menjadi dalil bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku untuk yang lain. Dasarnya kita bisa lihat surat Al-Ahzab ayat 50, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan lak. Di sini ada kalimat khalisatan laka. Ini artinya khusus min dunil mu'minin, bukan dan tidak berlaku untuk kaum mukminin. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa dapatkan pelajaran bahwa boleh seseorang ketika hendak menikahi seorang wanita, boleh melihat wanita yang hendak dinikahinya dan memperhatikannya. Dari atas kemudian sampai bawah. Jadi seorang laki-laki yang akan menikahi seorang wanita dibenarkan untuk melihat calon istrinya. Kalau memang tertarik bisa diteruskan, kalau tidak maka itu pilihannya. Tapi dalam syariat kita salah satu cara untuk memantapkan keyakinan untuk meneruskan pernikahan adalah dengan melihat. Kalau memang menarik, maka silahkan diteruskan. Dan dibolehkan seperti yang ada dalam hadis tadi, bisa lihat dari atas, kemudian ke bawah. Jadi artinya yang dilihat dari wanita ini dari bagian atas sampai ke bawahnya. Nah, kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah
disunnahkannya atau disyariatkannya. Artinya adanya anjuran seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk menikahinya. Ketika dia mendapati ada laki-laki yang soleh, maka dibenarkan wanita tersebut mendatangi laki-laki yang soleh dan minta untuk dinikahi. Kemudian pelajaran yang lain juga di sini disunnahkan bagi orang yang dimintai sesuatu, tapi tidak mungkin untuk memenuhi permintaan tersebut, jadi dibenarkan untuk berdiam sejenak, sehingga si penanya atau yang minta itu bisa memahami kondisinya dan tidak malu, tidak sungkan untuk untuk menyatakan nggak ada dan nggak bisa. Jadi gini, ketika orang diminta sesuatu dan dia tidak bisa memberikan, kadang pilihannya terpaksa yang dia bisa lakukan adalah cuma diam sambil berpikir, dan orang yang meminta itu bisa memahami dari diamnya tadi bahwa memang nggak ada yang bisa diberikan. Ya, nggak ada yang bisa diberikan dan mau memberikan apa lagi. Dan ini bagian dari bentuk adab. Kadang-kadang dengan harga diri atau kehormatan yang dimilikinya, kemudian berusaha untuk menahan diri, tidak mau secara terus terang untuk menyatakan nggak punya atau menolak. Ya. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil juga dari hadis ini, di sini ada dalil dianjurkannya agar pernikahan itu dilaksanakan dengan ada mahar. Ya, disertai dengan mahar. Dan mahar itu sebisa mungkin mahar yang bisa bermanfaat bagi calon istri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil juga dari hadis ini bahwa boleh mahar itu sesuatu yang nilainya kecil. Karena memang ini menyesuaikan kemampuan. Ya tentu kalau bisa dengan nilai yang besar juga jelas dibolehkan, dan bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan pihak istri. Tapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi. Kita bisa bayangkan sampai kondisi yang saking miskinnya, pertanyaannya, ada nggak cincin dari besi? Ya. Ada cincin dari besi itu kan ya bisa dibayangkan murahnya ya, atau nilai yang begitu kecil, kan nggak mungkin disamakan dengan cincin dari emas ya. Jadi ya, selisihnya tentu sangat jauh, tetapi dari situ kita dapatkan pelajaran sangat berharga. Kemudian tentu masih banyak beberapa pelajaran yang lain, tapi salah satu di antara pelajaran juga yang ada di sini adalah bolehnya menikahkan laki-laki yang dalam keadaan miskin untuk dinikahkan dan dicarikan solusi gimana caranya agar bisa tetap menikah. Dan dari sini kita juga dapatkan pelajaran bagaimana Nabi SAW sebagai, kalau bahasa kita sekarang, tokoh masyarakat, berpikir untuk kemaslahatan warganya, kemaslahatan rakyatnya, dan dicarikan yang paling memungkinkan bisa dilakukan oleh rakyatnya. Dan itu menjadi tanggung jawab siapapun di antara kita, kalau kita berada di kampung misalnya, dan kebetulan kita diposisikan sebagai tokoh misalnya, maka kita berpikir gimana caranya memikirkan kemaslahatan warga. Kalau levelnya di RT ya se-RT, kalau di RW se-RW, kalau di kelurahan ya, dan begitu seterusnya.
yang memungkinkan bisa dilakukan. Kemaslahatan apapun, termasuk di sini kemaslahatannya orang menikah. Ya, orang menikah bisa jadi ini adalah bagian dari bentuk kontribusi kita kepada warga. Berapa banyak anak-anak muda yang sudah kepingin menikah, tetapi ada kendala-kendala. Ada yang mungkin kendalanya faktor ekonomi, ada yang kendalanya faktor-faktor yang lain. Maka kita bantu sesuai dengan kondisinya. Ya. Selanjutnya, bentuk interaksi Nabi SAW yang lain adalah Nabi SAW menganjurkan pada para sahabat. Tentu anjuran itu berlaku juga untuk kita. Untuk membangun solidaritas di antara sesama. Dan solidaritas itu bisa bentuk atau wujudnya adalah dengan harta. Ya, bisa wujudnya dalam bentuk harta. Nah, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kaum Asy'ariyin, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ketika mereka sebagian wanitanya menjadi janda karena yang laki-laki meninggal dalam peperangan. Kemudian keluarga mereka membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan pakaian. Lalu apa yang dilakukan? Lalu dibagi. Dibagi beban ini, dibagi bareng-bareng. Dan Nabi SAW menyatakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Ayo bagi-bagi. Beban ini berat ya, tapi kalau dibagi bareng-bareng insya Allah akan menjadi lebih ringan. Dan ini adalah salah satu cara kita membantu orang-orang yang masuk kategori fakir dan miskin atau du'afa. Kita bantu sesuai dengan yang memungkinkan. Dan kalau di zaman kita sekarang, kalau ada warga yang sedang kesulitan, sebenarnya kalau kita bagi beban itu kepada semua warga yang lain, maka dia bisa menjadi ringan. Ya saya cuma bisanya bantu sebulan 10.000, ya nggak apa-apa. Tapi jelas, satu orang sudah pasti bisa membantu 10.000, yang lain membantu 20.000. Kan tambah 10 tambah 20 udah 30.000. Per bulan sudah ada 30.000. Orang ketiga berapa? Orang keempat, 5. Akhirnya apa? Itu jadi ringan. Jadi ringan bagi kita semua karena apa? Karena beban ini kita pikul bersama. Ya, ayo kita pikul bersama. Nah, ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan fakir miskin. Dan itu bisa diterapkan sampai zaman kita sekarang. Ya, jadi sampai zaman kita sekarang kita bisa terapkan. Kalau ada yang sedang dalam kesulitan, ayo kita usung bareng-bareng, kita bantu bareng-bareng. Kemudian bentuk interaksi yang lain, interaksi Nabi SAW dengan fakir miskin adalah beliau membimbing para sahabat dengan hal-hal yang bisa membantu kemiskinan mereka. Bentuknya apa? Bentuk bantuannya diantaranya silaturahim. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqih. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan akan dibuat kekal jasanya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahim. Sehingga ini adalah bagian dari bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki. Dilapangkan rezeki dengan cara apa? Silaturahim. Ya, silaturahim. Dan dengan silaturahim, berapa banyak orang yang
terbantu. Kalau yang paling mudah kita pahami dari bentuk atau manfaat silaturahim dalam kehidupan di zaman kita sekarang, kita bisa lihat orang yang bisa menjalin silaturahim yang baik dengan banyak kerabatnya, keluarganya, sampai keluarga besarnya. Ya, yang jelas yang punya hubungan rahim dengan mbahnya, dengan buyutnya dan seterusnya. Akhirnya orang jadi kenal, dan ketika ditimpa musibah, dia dengan relasinya yang sudah terbangun, dengan silaturahimnya sudah terbangun, dia bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan dari keluarganya. Nah, ini menjadi satu jalan untuk bisa mendapatkan bantuan. Ya, dulu kita waktu di Jogja ada gempa, kita bisa melihat ada sebagian keluarga yang sangat membutuhkan bantuan karena memang kurangnya akses dengan pihak-pihak lain di luar. Tapi sebaliknya ada yang punya hubungan yang baik dengan banyak keluarganya di tempat-tempat yang lain. Akhirnya bahwa ketika ada musibah seperti itu, dia hubungi sana sini, alhamdulillah bisa cepat terbantu. Yang dibantu bukan cuma yang bersangkutan, tapi bisa jadi tetangga kanan kirinya juga ikut terbantu. Ya, kita bisa melihat pada musibah gempa di Jogja beberapa tahun silam. Kemudian, selain silaturahim apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan berbagai bentuk maksiat. Dari Thauban radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu bisa terhalang mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Dosa yang dikerjakan. Jadi, artinya dosa itu bisa menjadi penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan rezeki. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa sebisa mungkin kita jauhi. Maksiat, apapun bentuknya, sebisa mungkin kita jauhi. Dan bukan cuma dari diri kita, tapi juga dari keluarga. Maka kalau ingin terjauh dari kemiskinan, jauhi kemaksiatan. Nah, kemudian yang ketiga, mengiringi antara haji dengan umroh. Artinya, kalau bisa haji, kemudian setelah itu umroh, kemudian setelah itu umroh lagi. Dan ini bagi orang yang tidak beriman bisa jadi susah untuk mencerna seperti ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati. Iringilah antara haji dengan umrah. Artinya iringilah haji kemudian ke umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunuba kama yanfil kiru khabathal hadid. Jadi setelah haji, kemudian umrah, kemudian haji, karena dua hal tersebut, dua amalan tersebut yaitu haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana panasnya besi itu bisa menghilangkan karat yang ada pada besi. Jadi kalau kita ingin menghilangkan kefakiran malah justru umrah, kemudian setelah itu haji, umrah sebisa mungkin itu dikerjakan. Yang keempat, usahakan sebisa mungkin tidak minta-minta kepada orang lain. Ya, tidak minta-minta kepada orang lain. Ya, tidak minta-minta ini dan segala bentuknya. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, salah satu uqsimu alaihin. Ada tiga hal yang aku bersumpah atas tiga hal tersebut. Mana qasomalu abdin min sodaqatin. Lihat. Yang pertama, harta itu mana qasomalu abdin min sodaqatin. Harta seseorang itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Jadi kalau disedekahkan, itu gak berkurang. Disedekahkan lagi, bukan malah justru jadi melarat. Kemudian wala dzalama abdun madlamatan fasabaru 'alaiha. Ya, wala dzulima abdun madlamatan fasabaru 'alaiha illa zadahullahu izzan. Tidaklah seorang
hamba dizalimi dengan satu kezaliman, kemudian dia sabar, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tambah kemuliaannya. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan, pintu kefakiran. Jadi jangan berpikir bahwa kalau dengan minta-minta itu malah justru tambah banyak. Malah justru bisa menjadi penyebab pintu kemiskinan itu terbuka. Kemudian yang berikutnya, tawakal kepada Allah SWT dalam mencari rezeki. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum, niscaya kalian akan diberi rizki. Kama yarzuqut tayru, sebagaimana burung memberikan rizki. Kama yarzuqut tayru, sebagaimana burung diberi rizki, taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Berangkat di waktu pagi, burung itu dalam keadaan perutnya kosong, lapar. Dan di sore hari pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Ini bentuk rezeki yang Allah berikan kepada burung. Dengan tawakal, sebenar-benarnya tawakal. Dan dari sini kita bisa memahami tawakal itu bukan berarti pasrah, lalu diam saja. Enggak. Kita bisa lihat ini, burung ini terbang, cari makan kemana? Pokoknya cari makan yang memungkinkan. Cari ke berbagai tempat, dan jelas dalam hadisnya disebutkan burung itu pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan sore pulang dalam keadaan kenyang. Di mana makannya? Ya nanti cari. Dapatnya di mana? Itu belakangan. Nanti. Seperti kita ketahui bersama, burung yang sekarang ini kita sering lihat terbang dari satu tempat ke tempat yang lain cari makan, kan nggak mungkin di tempat-tempat tertentu selalu tersedia makanan dan tidak pernah tidak, kan dia. Ya kadang burungnya pergi ke satu tempat nggak dapat makanan, pergi ke tempat B nggak dapat, lagi ke tempat C dapat, di tempat D nggak dapat, cari ke tempat E dapat, dan begitu seterusnya. Artinya tidak selalu kemudian tersedia di satu tempat. Nah, yang terakhir, Nabi SAW meskipun demikian, beliau tidak takut umatnya jatuh miskin. Justru yang lebih beliau takutkan adalah kalau umatnya berlomba-lomba mengejar dunia. Itu justru lebih berbahaya. Artinya kalau kita bandingkan, mana yang lebih besar madorotnya, maka yang lebih besar madorotnya adalah kalau orang royoan, orang rebutan mengejar dunia. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang jatuh miskin. Artinya dua-duanya bukan ideal. Tetapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih buruk, mana yang lebih parah adalah kalau orang berlomba-lomba mengejar dunia. Ya, kita bisa lihat orang berlomba-lomba mengejar dunia itu bisa sampai menghalalkan segala cara. Dulu teman, ya sekarang sudah nggak ada teman-teman segala. Ya, nggak ada istilah teman. Kalau sudah ngejar dunia, ya semuanya nggak ada istilah teman. Semuanya pokoknya berpikir gimana caranya memperkaya diri sebanyak-banyaknya. Ya, memperkaya diri dengan yang memungkinkan, dengan harta sebanyak-banyaknya. Dengan kekayaan yang ya ini kalau sudah berpikirnya seperti ini kan rusak semua kehidupan ini. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, "Wallahi demi Allah, mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Dibentangkan, dibukakan untuk kalian dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan pada umat sebelum kalian.
fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba, kama tanafasuha, sebagaimana kalian telah berlomba-lomba. Sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Jadi umat terdahulu rebutan, umat terdahulu royoan ngejar dunia. Apa yang terjadi? Watuhlikukum kama ahlakathum. Lalu itu yang membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ini yang menakutkan. Ini jauh lebih mengerikan ketimbang kemiskinan tadi. Artinya bukan berarti kemiskinan itu tidak diselesaikan. Semua yang sudah kita bahas bukan cuma malam ini. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap kemiskinan. Tapi dengan semua kondisi tadi dibandingkan dengan orang berlomba-lomba mengejar dunia, sampai sikut sana sikut sini, sampai yang dulunya bersaudara, teman, kakak, adik, dan siapapun kalau sudah urusan dunia, sampai bisa menghalalkan segala cara. Ya tentu kita sangat menangis ya melihat seorang anak menuntut di pengadilan untuk mendapatkan dunia sampai ibunya dituntut di pengadilan. Ya, artinya sampai teganya. Ya, kalau sudah dunia bisa nggak ada bapak, ibu, anak, orang tua, kakak, adik udah nggak ada semua, suami istri nggak ada, semuanya sudah urusannya dunia. Nah ini jauh lebih mengerikan. Bahkan termasuk bisa jadi orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.